dalam kita membaca bahasa Arab, tanda baca itu ada 4 kan ya. Jadi sebetulnya tanda baca itu ada 4. Begitu kan? Coba antum bisa lihat di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid itu. Contohnya kitab Syarh Al-Muhadzab, kitab karya Imam An-Nawawi, atau mungkin kitab tafsir yang lain, Ibnu Katsir, At-Tabari, Qurtubi, yang berjilid-jilid itu tidak lepas dari 4 tanda baca. Ya, cuma 4. Artinya apa? Artinya bahasa Arab itu sebetulnya mudah sekali. Maka kita itu harus kemudian membangun persepsi kita ketika kita itu mau belajar. Jangan sampai kemudian kita itu membangun persepsi kita dengan persepsi yang salah. Artinya apa? Belajar bahasa Arab itu susah. Ini harus kita hilangkan dulu. Ya, belajar bahasa Arab itu susah. Makanya kesannya itu ketika kita itu mengadakan pelatihan bahasa Arab itu tidak nyampe 6 bulan atau bahkan tidak nyampe 1 tahun itu sudah pada muntaber, ya. mundur tanpa berita atau hipertensi, hilang tanpa permisi, la salam wala kalam, nggak ngomong langsung pergi. Nah ini jangan sampai ya. Kalau memang kita ini adab sebetulnya ya, supaya ilmu kita itu berkah. Adab seorang talib itu tidak seperti itu. Antum ketika masuk izin, tentunya ketika antum keluar juga izin. Itu adab. Dan ini yang kemudian tidak diperhatikan oleh teman-teman, gitu kan? Banyak sekali. Kenapa? Akhirnya apa? Ilmu mereka itu hambat, ilmu mereka itu nggak barokah. Kenapa? Kurang adab dalam belajar. Ya paling tidak, kalau misalkan sudah tidak bisa gitu ya, paling tidak ada izin gitu. Sebagaimana antum ketika antum nggak masuk itu juga izin. Kenapa? Berkah. Bukan kemudian yang kita inginkan itu bisa pintar gitu kan. Orang pintar banyak sekali Pak, tapi orang yang kemudian memanfaatkan ilmunya supaya berkah itu sangat sedikit sekali. Makanya sebetulnya orang pintar itu banyak sekali gitu ya. Apalagi di Indonesia orang pintar banyak. Tetapi orang yang memanfaatkan ilmunya supaya berkah itu sangat sedikit sekali. Nah, makanya itu. Ya. Jadi saya kembali ke dalam pembahasan tadi. Makanya persepsi kita ketika kita itu belajar bahasa Arab itu, ya, ketika kita belajar bahasa Arab, maka yang perlu kemudian kita buka itu adalah apa? Stigma yang mudah, gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika kita itu belajar itu sudah ada tekanan dulu kalau bahasa Arab itu susah. Makanya saya ingin membuka wacana, teman-teman semuanya, mudah-mudahan terbuka wacana kita. Itu sebetulnya bahasa Arab itu mudah. Mudahnya itu dari mana? Ya, karena kalau kita hitung walaqad yassarna, ini termasuk di antara jaminan Allah gitu kan. Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir gitu kan. Dan sungguh kami telah memudahkan bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memilih Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, tidak dengan menggunakan bahasa Jawa? Ternyata bahasa Jawa itu bahasa yang susah. Saya itu orang Jawa asli gitu ya, tapi kalau disuruh belajar atau ngomong bahasa Jawa promo ingin angkat tangannya nggak bisa ya, susahnya kenapa ya. Nah itu kita bisa lihat itu wayang-wayang itu, wayang kulit itu ya, yang pakai bahasa Jawa ya. Tetapi Masya Allah bahasa Arab itu mudah sekali, walaqad yassarna. Nah kemudian yang kedua ya, ini supaya terbuka wacana kita itu kalau belajar bahasa Arab itu mudah. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab yang lain, gitu ya, di dalam kitab-kitab yang lain, dalam Al-Quran yang kemudian kita baca, di dalam kitab-kitab yang kemudian yang lain itu, maka kita akan temukan bahwa tanda baca di dalam Al-Quran maupun kitab yang lain itu cuma berapa? Kalau kita bisa menguasai keempat ini, insya Allah kita bisa baca. Cuma 4, nggak lebih, nggak sampai 10, nggak sampai
5. Betul enggak? Cuma 4. Apa aja itu? Apa aja? Fathah, kasroh, doma, sukun. Udah. Enggak ada yang lain. Waduh Ustaz, apa? Tanwin. Itu bukan tanda baca sebetulnya. Ya, tanwin itu hanya sekedar an, in, un, gitu kan? Sama mengikuti dari tanda baca ini. Kalau tidak dibaca a, dibaca i, dibaca u, sama sukun. Coba di dalam Al-Quran, antum temukan tanda baca yang lain selain ini? Termasuk tasdid itu mengikuti sebetulnya. Tasdid itu kan hurufnya double, gitu ya? Apa coba? Ya? Apa Mas Igor ya? Majriha. Nah ini syad, ini bacaan bukan bacaan syad, tapi bacaan yang berbeda sebetulnya, dan itu tidak banyak. Majriha, gitu ya, menggunakan majri, gitu ya. Tetapi itu tidak banyak, tapi rata-rata itu dibaca. Kalau enggak dibaca a, i, u, sukun, gitu ya. Ini. Kemudian, nih. Dari tanda baca ini, kalau seandainya kita sudah menguasai, insya Allah kita bisa baca. Keempat tanda baca ini di dalam ilmu alat atau di dalam ilmu nahwu itu, yang pertama saya urutkan, ya, saya urutkan. Yang pertama itu doma, itu diwakili rafa atau marfu. Ini istilahnya ya nanti. Marfu itu diwakili. Kemudian mansub. Fathah. Bisa baca nggak? Bisa ya. Mansub. Ya, mansub. Mansub itu diwakili sama fathah, gitu ya. Meskipun tidak semua mansub ini fathah, nanti ada tanda baca yang lain. Kemudian majrur, kemarin kita sudah membahas. Majrur itu diwakili sama kasroh. Kemudian majzum itu diwakili sama sukun. Nah ini tanda baca di dalam bahasa Arab itu seperti ini. Ya, ada yang marfu. Ini tanda bacanya ada 4 ya. Tanda bacanya ada 4. Marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu, mansub, majrur, majzum. Tapi nanti kita itu akan kemudian apa? Satu persatu nih. Ya, kita kuasai satu-satu gitu ya. Ya, supaya nanti kita jelas.